Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga selalu sehat. Pada kesempatan hari ini, mungkin sebentar saja, sekitar 15 menit lah. Nanti saya akan menyampaikan materinya. Materinya kita akan lanjut ke materi tentang si cahaya dan alat optik. Atau di LKS itu halaman 71, bab 5. Oke, silahkan dibuka halaman 71 LKS-nya. Bab 5, cahaya dan alat optik. Sudah? Oke, kalau sudah kita akan masuk ke materi. Nah, untuk indikatornya dulu, indikator pembelajaran. Jadi nanti anak-anak bisa mengidentifikasikan sifat cahaya, membuat lukisan bayangan pada cermin dan lensa. Yang ketiga, menjelaskan prinsip terbentuknya bayangan pada pada mata dan kamera. 4, menganalisis jenis cacat mata dan jenis kacamata yang digunakan, serta menjelaskan prinsip terbentuknya bayangan pada loop, mikroskop, teleskop, dan periskop. Nah, ini untuk indikator pembelajarannya. Jadi, ini pertemuan terakhir sebelum nanti liburan. Setelah itu, besok kalau liburan, saya akan refresh ulang materinya. Biar ingat ya. Jadi, untuk tujuan pembelajaran ada banyak. Nanti kalian bisa yang pertama bisa merancang percobaan, atau yang kedua nanti bisa menjelaskan hukum pemantulan cahaya, yang ketiga mendeskripsikan proses pembentukan dan sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. 4, menjelaskan hukum pembiasan cahaya berdasarkan hasil percobaan. 5, mendeskripsikan proses pembentukan dan sifat bayangan pada lensa cembung maupun cekung. 6, nanti kalian bisa menjelaskan peristiwa pembiasan, pemantulan, sempurna, dan dispersi. 7, mendeskripsikan fungsi mata sebagai alat optik. 8 dan 9. Seperti itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, untuk sifat-sifat cahaya, jadi kalau cahaya sepertinya kalian sudah pada tahu, contoh-contoh cahaya bisa dari sinar matahari, ataupun lampu, maupun senter. Itu adalah contoh cahaya. Kalau api juga termasuk cahaya. Nah, cahaya memiliki beberapa sifat. Yang pertama dapat merambat lurus. Oke. Seperti di LKS halaman 72 itu kan A, cahaya dapat merambat lurus. Kalau kalian pernah lihat sinar laser itu kan lurus tuh biasanya. Nah, ini adalah salah satu contoh sifat cahaya, merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Yang keempat, dapat dilenturkan. Yang kelima, dapat digabungkan. 6, dapat merambat dalam ruang hampa. Nah, ini dia yang akan saya bahas dulu. Dapat merambat dalam ruang hampa. Contoh ruang hampa itu adalah yang berada di luar angkasa sana. Jadi, sinar matahari itu melewati ruang hampa. Ruang hampa itu artinya tidak ada oksigen di sana, tidak ada udara di sana. Makanya disebut dengan ruang hampa. Jadi contoh sifat cahaya yang nomor 6 ini adalah sinar matahari. Dia bisa sampai ke bumi walaupun dia melewati ruang hampa. Kalau suara kita ini, kalau kita di bumi itu masih terdengar. Misalnya kita dalam satu kelas itu, kita masih bisa mendengarkan suara saya ketika menjelaskan di depan. Tetapi ketika kita belajar nanti di luar angkasa sana,
kita mau berbicara apapun tidak akan terdengar. Karena di ruang angkasa itu ruangannya ruang hampa. Gitu. Dan kalau di ruang angkasa itu harus pakai baju angkasa. Nah ini nomor 7 ini yang khusus juga. Hanya dimiliki oleh cahaya. Memiliki kecepatan 300 juta meter per sekon. Dan 300 juta meter per sekon. Atau kalau disingkat 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dah, ini silakan ditulis. Tulis dulu, saya beri waktu 2 menit. Sudah selesai nulis? Oke, tampilan saya berganti ya. Berganti tidak? Saya di halaman khusus. Berganti. Oke, saya akan contohkan sifat cahaya tadi. Yang cahaya dapat merambat lurus. Nah, ini saya punya laser ya. Saya ganti lasernya warna kuning aja biar terlihat. Oke, lasernya warna putih aja deh. Putih. Oke ya. Sudah terganti warna putih lasernya? Udah? Ini lasernya udah warna putih? Belum? Boleh dijawab di kolom chat. Daripada nanti saya lanjut share screen saya belum jalan. Ini ada gambar laser warna putih. Benar? Sudah tampil di tempat kalian? Halo. Tes. Oke. Jadi saya punya laser warna putih di sini. Sifat cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus. Nah, ini adalah laser yang lain. Ini laser yang lain. Ini laser yang lain. No. Ternyata cahaya lasernya ini merambat lurus. Ya kan?
lurus tak terhingga. Kalau saya perkecil itu lurus terus itu. Oke, ini adalah sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Tidak mungkin cahaya itu merambatnya itu kayak aliran gitu. Jadi yang pertama sifat cahaya adalah cahaya merambat lurus. Terbukti dengan gambar sinar laser. Terus yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Oke, cahaya dapat dipantulkan. Kita lihat, kalau saya punya benda, bendanya ini saya rubah jadi materialnya gelas atau kaca ya. Oke, ini masih kalau kita lihat jendela itu kan, cahayanya itu kan bisa masuk ya. Nah, kalau misalnya cahayanya cahaya matahari, contohnya cahaya mataharinya itu biasanya itu kan kalau dari timur itu kan cahaya mataharinya masih di bawah. Tahu-tahu nanti cahaya mataharinya naik terus. Artinya kan jalannya sinar dari matahari itu kan dia berpindah-pindah ya. Atau membentuk sudut. Nah, nggak percaya ini. Setelah itu ketika saya pindah, nah ini dia. Ternyata cahayanya ini ada yang belok, tapi ini sebenarnya ada yang memantul di sini, tapi tidak terlihat. Kalau begitu akan saya ganti, jadi materialnya saya ganti jadi emas saja deh. Nah, kan nggak kelihatan. Jadi ketika ada laser ditembakkan ke emas, emas itu bisa cincin kalian atau bisa anting-anting. Ternyata sinarnya itu tidak tembus, ya kan? Terus tidak ada gambar berkas pemantulan di situ. Lalu kita ganti dengan material yang lain, besi tidak terjadi apa-apa. Batu tidak terjadi apa-apa. Kayu sama saja. Gaselium Oke, kalau cermin yang biasa kalian lihat, yang cermin datar, karena ini datar ya, ternyata gambar cahayanya dipantulkan. Kalau saya punya laser lagi, lasernya itu tegak lurus terhadap bidang, berarti pantulannya juga tegak lurus nih, pantulannya berkas cahayanya nih, yang ini nih. Nah, kalau yang putih, karena membentuk sudut, pantulannya seperti ini. Nah, kita lihat nih. Kita lihat, biar kalian lebih mudah. Garisnya, sebentar. Mana ya penggarisnya? Penggaris, saya lama nggak pakai ini. Ya, anggap aja ini penggaris lah ya. Oke, ini aja deh. Nah, ini anggap aja ini adalah garis bantu. Oke, nah ini dia. Kalian lihat di LKS halaman 72, yang gambar 5.2, silakan dilihat dulu. Dan nanti kalau bingung saya rotasi dah ini, biar kalian nggak bingung.
Saya rotasi dulu sebentar. Oke, nah, oh gambar kalian kebalik itu ya, biar nanti nggak bingung memahaminya. Saya rubah dulu. Nih, jadi laser ini adalah sinar datang. Itu kan kalau di LKS itu kan ada garis normal ya, yang warna kuning itu garis normal. Nah, itu ada I. I adalah sudut datang. Sudut datang itu berasal dari cahaya lasernya yang datang. Nah, di LKS itu juga ada R. R-nya itu adalah sudut pantul. Jadi, nilai I dan nilai R itu akan sama. Karena bidangnya yang untuk pemantulan itu bidang datar. Ini namanya hukum Snellius. Di LKS itu sudah ada, nanti silahkan dipahami. Yang nomor 2 itu, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Kalau misalnya kita uji coba, kita rubah ini, misalnya berubah jadi, ini kan 60 derajat. Saya rubah jadi 75. Nah, kita lihat. Nah, besarnya I, sudut datang, pasti selalu sama dengan sudut pantul R. I, ini R. Ini namanya hukum Snellius. Jadi yang pertama tadi cahaya merambat lurus, yang kedua cahaya dapat dipantulkan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terakhir di LKS halaman 73, cahaya dapat diuraikan. Kalau kalian pernah lihat pelangi, saya akan gambarkan contoh pelangi. Bentar, saya tak cari-cari dulu. Ini dibuat jelek sekali. Bentar, tunggu. Oke, tunggu. Saya akan contohkan gambar pelangi. Ini kurang besar. Kalau ada nanti mau gambar pelangi, biasanya warna pelangi itu kan dari, kalau kalian lihat itu kan dari cahaya matahari yang. Nah, ini dia. Tapi ini sepertinya kurang besar. Kalau saya perbesar, nah ini dia. Cahaya putih ketika dia itu dilewatkan di sebuah prisma itu kayak segitiga gitu. Tapi balok deh.
dibalok terus dipecah jadi 2 di bagian diagonal sisinya. Jadilah segitiga itu. Nah, kalau ditembak sebuah laser warna putih, dia akan terurai atau dispersi menjadi warna pelangi ini. Mejiku Hibiniu. Merah, merahnya di paling bawah. Jingga kan agak oren-oren ini. Kuning. Hi, hijau. Mejiku hibi. Biru kan? Niu. Ungu. Nah, sebenarnya Mejiku Hibiniu itu berasal dari ini. Jadi ini namanya cahaya tampak. Jadi bermacam-macam warna. Nah, kita buktikan kalau cahaya lasernya yang lain selain warna putih, apakah dia akan membentuk seperti itu dengan sudut yang sama? Coba sudutnya saya rubah ini. Oke, biru ternyata laser biru tidak terjadi dispersi cahaya. Laser warna kuning, kalau sudutnya saya samakan dengan yang lain, oke, laser warna kuning juga tidak terjadi dispersi cahaya. Laser warna yang lain, coba warna merah ya. Kita ganti ini jadi warna merah. Merah nih. Nah, ini dia. Warna merah ternyata tetap. Jadi kesimpulannya adalah cahaya merambat lurus, walaupun dia mengenai suatu bidang. Ini kan setelah dia mengenai satu bidang, dia tetap lurus nih, walaupun dia ada pembelokan di sini nih. Di sini juga dari bidang keluar nih ke udara, dia mengalami pembelokan. Ini mengalami pembelokan. Tapi kita lihat cahayanya tetap lurus. Yang warna merah juga cahayanya ini merambat secara lurus. Yang kedua dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan bila bendanya itu, benda yang mantul itu adalah cermin. Nah, ini dia, mantul. Kalau benda yang itu bukan cermin, kalau lensa, jadi seperti ini. Lensa itu contohnya kacamata, jendela. Kalau cermin yang biasanya untuk ngaca itu. Terus yang ketiga, cahaya dapat diuraikan, khusus yang warna putih. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Cukup? Cukup. Oke, kalau begitu kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.